Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hidup dalam pengharapan. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Hal Lenzi mengatakan, seorang dapat tetap bertahan hidup selama 40 hari tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman, 8 menit tanpa oksigen, tetapi hanya 1 detik tanpa harapan. Demikian pula Amsal katakan bahwa semangat yang patah dapat mengeringkan tulang, yang akan mendatangkan kelumpuhan hidup. Kehilangan semangat dan motivasi adalah racun yang mematikan bagi jiwa. Raja Salomo dalam perenungannya akan arti kehidupan ini juga mengatakan bahwa orang hidup harus terus memiliki harapan, karena pengharapan adalah nilai tertinggi kehidupan. Manusia dapat hidup tanpa harta dan tahta, tetapi manusia tidak dapat menjalani tanpa harapan. Kehebatan dan kekayaan kita tidak akan berarti jika jiwa kita kehilangan semangat dan harapan. Ralph Waldo Emerson berkata, kita menilai kebijakan seseorang berdasarkan seberapa besar pengharapan yang ia miliki. Mengapakah kisah Yusuf menjadi salah satu kisah yang digemari sepanjang masa, dan mengapakah Abraham menjadi bapa orang beriman? Karena pengharapan mereka yang tak pernah pudar di tengah kesulitan hidup, ataupun pengharapan yang tak mudah pupus sekalipun di jalan yang tertutup tebal. Selalu memiliki pengharapan adalah cerita indah yang dapat kita bagikan kepada dunia. Martin Luther King Jr. menjadi tokoh yang terkenal di Amerika akan perjuangan untuk mewujudkan harapannya dalam mencapai kesetaraan dan kebersamaan. Harapan dan mimpinya menjadi nafas kehidupannya, sehingga ia terkenal dengan sebuah pernyataan, "I have a dream." Hal ini pula menjadi alasan mengapa Presiden Obama meletakkan tangannya di atas Alkitab yang dipakai Martin Luther pada waktu pelantikan, yaitu untuk terus memiliki dan membawa mimpi dan harapan yang baru dalam masa kepemimpinannya yang kedua. Seorang anak yang sangat saya kenal gagal dalam menjalani semester pertama dan kedua perkuliahannya dengan nilai yang sangat hancur dikarenakan kehilangan semangat dan motivasi. Namun, ketika ia mulai meraih kembali semangat dan mimpinya, di semester berikutnya ia mengalami kemajuan yang luar biasa dengan meraih nilai yang sangat memuaskan. Dosennya berkata bahwa perubahan yang signifikan seperti ini jarang terjadi selama beliau mengajar. Ini adalah contoh yang sangat sederhana dalam keseharian hidup kita tentang daya ledak yang ada di balik sebuah pengharapan. Oleh sebab itulah Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan memudahkan kita untuk melalui sebuah rintangan yang terbentang di depan kita, tetapi keputusan akan membuat kita selalu lelah untuk melangkah. Di manakah posisi kita saat ini? Marilah kita dengan yakin berkata pada hari ini, saya hidup di dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong aku untuk tetap fokus kepada pengharapan di dalam Engkau. Sekalipun hidupku saat ini berada dalam kesulitan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.